Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat saudara dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, seiring berjalannya waktu, saya harap semua teman-teman yang sering menyaksikan video saya ini sudah sembuh. Dan yang baru mampir di video ini, jangan lupa untuk disaksikan sampai selesai, di subscribe, di like, di share, dan di komen kalau ada yang ingin ditanyakan. Dalam pertemuan kali ini, izinkan saya akan membahas secara tuntas mengenai penyakit asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi tema hari ini, saya akan menjelaskan kenapa rata-rata si penderita GERD yang disertai dengan anxiety ini badannya itu cenderung kurus-kurus, cenderung berat badannya itu turun drastis. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui dulu penyakit GERD, asam lambung ini adalah penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Dan kita juga wajib mengetahui ada beberapa jenis penyakit-penyakit lambung yang dari levelan rendah sampai ke yang tinggi. Jadi teman-teman, kita harus tahu dulu kita ini di level mana, kita ini di sakit lambung jenis apa. Jadi untuk levelan yang terendah dia ada MAH. Nah, kalau MAH ini kan memang bisa dibilang dengan penyakit hampir semua orang memiliki MAH. Dan yang level kedua itu ada di gastritis. Kadang-kadang gejala-gejala yang dirasakan itu sangat mirip karena memang gangguannya sama-sama di lambung. Setelah itu ada lagi dispepsia. Nah, antara gastritis, dispepsia ini juga akan terbagi lagi. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan secara spesifik tentang beberapa jenis penyakit lambung tersebut ya, termasuk GERD. Yang akan saya bahas di sini kembali ke yang tadi, yaitu tentang kenapa sih para penderita penyakit GERD, penyakit lambung itu badannya sangat kurus-kurus. Jadi di antara 10 orang yang menderita GERD, asam lambung yang disertai anxiety, di antara 10 orang hanya mungkin ada 2 atau 3 orang yang berat badannya bertahan ataupun naik. Sementara sisanya itu pasti akan turun drastis, teman-teman. Jadi hal itu tidak perlu kalian khawatirkan, tidak perlu kalian cemaskan. Karena memang yang saya katakan tadi, ya memang penyakit kita berhubungan dengan pencernaan. Jadi kinerja dari lambung itu tidak optimal dalam mencerna makanan yang kita makan. Untuk itu perlulah kita memberikan asupan vitamin tambahan seperti vitamin B kompleks, di mana vitamin B kompleks ini juga sangat membantu untuk metabolisme tubuh dalam mencerna makanan yang membantu menyebarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Di samping itu pula, vitamin B kompleks berfungsi untuk meringankan stres. Jadi kadang orang yang menderita asam lambung ini cenderung stres karena kecemasan ya teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan saya singkat tentang fungsi dari vitamin B kompleks dalam membantu untuk metabolisme tubuh ya teman-teman. Sekarang kita fokus ke pembahasan awal, kenapa si penderita GERD, asam lambung, dan anxiety ini cenderung kurus-kurus, pucat-pucat, tiada gairah, bahkan tidak ada semangat untuk melanjutkan hidup. Ya, karena berdasarkan pengalaman pribadi, saya juga merasakannya selama 4 bulan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang udah sembuh, dan saya mengambil hikmah dari sakit yang saya derita tempo dulu. Nah, kenapa kita cenderung berat badan kita ini turun drastis? Yang pertama, wajar teman-teman, karena hampir setiap hari, hampir setiap saat si penderita GERD, asam lambung, dan anxiety ini selalu diteror oleh sensasi. Ya, kalian harus tahu juga sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung ini sangat banyak sekali teman-teman, bahkan hampir di seluruh tubuh. Saya rasa saya tidak akan menjelaskan karena mungkin teman-teman yang pernah merasakan
sakit ini pasti juga merasakan hal yang sama. Dan juga kecemasan, anxiety-nya itu bikin kita sangat-sangat tersiksa. Dulu waktu saya menderita penyakit ini, saya menamai penyakit ini adalah penyakit yang menyiksa lahir dan batin, teman-teman. Karena dari fisik kita tersiksa, psikologis kita juga tersiksa, ujung-ujungnya timbul trauma. Itulah kenapa kita ini selalu kepikiran penyakit-penyakit berat, padahal dokter sudah berulang kali menyatakan bahwa kita hanya penyakit asam lambung atau GERD. Tapi kita cenderung masih tidak percaya, masih sering searching di Google artikel penyakit-penyakit yang kita rasakan. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau searching di Google itu sangat banyak sekali artikel-artikel yang menyesatkan. Jadi ujung-ujungnya nanti teman malah tambah parno. Dan yang membuat si penderita asam lambung ini cenderung memikirkan penyakit-penyakit berat itu karena sensasi, teman-teman. Jadi sensasi dari asam lambung ini pada tubuh kita sangat banyak, teman-teman. Seperti nyeri di dada bagian kiri, kita otomatis berpikir sakit jantung, sakit paru-paru. Terus nyeri di punggung. Nyeri di punggung kita pasti akan berpikir penyakit ginjal, penyakit paru-paru atau penyakit lainnya. Terus sakit di kepala. Sakit di kepala kita mikir lagi penyakit tumor lah, penyakit otak lah. Terus bagian pinggang yang terasa sakit, kita langsung berpikir penyakit ginjal lah, penyakit usus lah. Terus di perut lagi mikir lagi usus buntu lah. Terus di lengan kita pikir lagi gejala kolesterol, gejala stroke, apalagi yang keliangannya. Untuk yang keliangannya, teman-teman, juga sangat mengganggu ya aktivitas kita, dimana kita sangat tidak bisa untuk beraktivitas ringan ataupun berat. Bahkan untuk kadang yang parah-parahnya kita mau keluar berjalan aja susah gitu. Padahal itu hanya sensasi murni dari asam lambung. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah didiagnosa sama dokter tidak ada penyakit apapun, teman-teman harus optimis. Teman-teman harus yakin bahwa teman-teman hanya menderita penyakit lambung, di mana penyakit lambung itu yang teman-teman derita tidak teman-teman sendiri gitu loh yang merasakannya. Ada berjuta orang di Indonesia ini juga, belum lagi yang berada di luar negeri sana. Jadi jangan cemas, nikmati aja sensasi yang kalian rasakan. Toh namanya penyakit asam lambung, sensasinya seperti itu, dan kalian tidak mungkin mengapa-mengapa. Itu hanya sebatas sensasi. Justru kalau teman-teman semakin larut memikirkannya, sensasi itu akan semakin banyak, teman-teman. Yang jelas, teman-teman tetap jaga pola pikir, jaga pola makan, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kesembuhan. Karena teman-teman, atas izin Allah lah kesembuhan itu terjadi. Nah, yang terpenting teman-teman tetap rutin makan obat, baik itu obat yang diresepkan dokter ataupun obat-obat herbal yang teman-teman racik sendiri. Gitu ya teman-teman. Itulah kenapa si penderita GERD ini badannya cenderung turun drastis. Karena faktornya adalah, yang pertama adalah pikiran. Teman-teman juga harus tahu kunci sehat itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah pola makan, yang ketiga adalah kebersihan. Maksud saya ada 3. Nah begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir lagi akan sensasi yang teman-teman rasakan jika teman-teman memang menderita GERD atau asam lambung atau sejenisnya. Nikmati saja, sabar, tetap ikhtiar dengan obat-obat yang kalian makan. Insya Allah begitu lambung kalian sembuh, semua sensasi itu akan hilang dan kalian dapat melanjutkan kehidupan kalian seperti biasanya, seperti dahulu lagi. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya. Jangan lupa untuk tetap istiqomah, tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga penyakitnya cepat diangkat.
Dan teman-teman bagi yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe, didukung channel saya, semoga semakin berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.